Halo sobat semua, sobat pasti sudah dengar tentang Perang Vietnam, perang di mana Amerika mengalami kekalahan dalam sebuah peperangan yang besar. Perang Vietnam berawal dari perjuangan melawan kolonialisme Prancis. Setelah Perang Dunia II, Vietnam, yang saat itu merupakan bagian dari Indochina Prancis, mengalami pergolakan ketika gerakan kemerdekaan Vietnam, Viet Minh, yang dipimpin oleh Ho Chi Minh, mulai berjuang melawan penjajah Prancis. Namun, sebelum saya membahas Perang Vietnam ini lebih lanjut, dengan rendah hati, saya mohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, maka saya ucapkan terima kasih, dan mari kita lanjut bahas topik ini. Pada tanggal 2 September tahun 1945, setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia II, Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam. Namun, Prancis kembali berusaha mengambil alih kendali, memicu konflik yang dikenal sebagai Perang Indochina Pertama. Perang antara Viet Minh dan pasukan Prancis berlangsung hingga 1954. Pertempuran penting terjadi di Dien Bien Phu, di mana pasukan Viet Minh berhasil mengalahkan Prancis, menandai berakhirnya dominasi kolonial Prancis di Vietnam. Perjanjian Jenewa pada 1954 menghasilkan pembagian sementara Vietnam di sepanjang paralel ke-17. Vietnam Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh dengan pemerintahan komunis, sementara Vietnam Selatan dipimpin oleh pemerintahan non-komunis di bawah kepemimpinan Ngo Dinh Diem. Diem didukung oleh Amerika Serikat, tetapi pemerintahannya tidak populer di kalangan rakyat Vietnam, karena dianggap korup dan otoriter. Ketidakpuasan terhadap pemerintahannya meningkat, yang memicu munculnya gerakan perlawanan. Pada akhir 1950-an, gerakan perlawanan komunis di Vietnam Selatan, yang dikenal sebagai Viet Cong, mulai terbentuk. Mereka mendapatkan dukungan dari Vietnam Utara, dan mulai melakukan serangan terhadap pemerintahan Diem. Amerika Serikat semakin khawatir akan penyebaran komunisme di Asia Tenggara, sejalan dengan doktrin domino. Pada awal 1960-an, AS mulai memberikan bantuan militer dan penasihat kepada pemerintah Vietnam Selatan. Pada November tahun 1963, Presiden Diem dan saudaranya dibunuh dalam kudeta yang didukung oleh Amerika Serikat. Ini menandai awal periode ketidakstabilan politik di Vietnam Selatan. Pada Agustus tahun 1964, terjadi insiden di Teluk Tonkin, di mana kapal perang AS, USS Maddox, diklaim diserang oleh kapal Vietnam Utara. Insiden ini memicu resolusi Teluk Tonkin, yang memberikan Presiden Lyndon Johnson wewenang untuk meningkatkan keterlibatan militer AS di Vietnam. Pada 1965, Johnson mengirim pasukan tempur AS ke Vietnam, menandai dimulainya keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam pertempuran. Operasi Rolling Thunder, kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Vietnam Utara, juga dimulai pada tahun ini. Pasukan Amerika dan Vietnam Selatan terlibat dalam pertempuran sengit melawan Viet Cong dan pasukan reguler Vietnam Utara. Pertempuran besar seperti pertempuran Ia Drang pada 1965 menunjukkan intensitas konflik. Sementara itu, situasi di Vietnam Selatan semakin tidak stabil, dengan banyaknya kudeta dan pergantian pemerintahan. Korupsi dan ketidakmampuan pemerintah semakin memperburuk situasi. Viet Cong menggunakan taktik perang gerilya, memanfaatkan pengetahuan lokal, dan dukungan dari penduduk pedesaan, untuk melawan pasukan Amerika dan Vietnam Selatan. Taktik ini membuat pasukan Amerika kesulitan meskipun superioritas teknologi. Keterlibatan AS di Vietnam mulai menimbulkan kontroversi di dalam negeri. Gerakan anti-perang meningkat, dengan demonstrasi besar-besaran di kota-kota utama Amerika Serikat. Keputusan pemerintah untuk melanjutkan perang semakin dipertanyakan oleh masyarakat. Pada awal 1968, pasukan Viet Cong dan Vietnam Utara melancarkan serangan besar-besaran yang dikenal sebagai Offensive Tet. Meskipun secara militer ofensif ini gagal, dampaknya terhadap opini publik di Amerika Serikat sangat besar, menurunkan dukungan untuk perang. Upaya untuk mencapai perdamaian mulai meningkat. Pada 1969, Presiden Richard Nixon mulai menerapkan kebijakan Vietnamisasi
yaitu mengurangi keterlibatan langsung pasukan AS, dan meningkatkan peran pasukan Vietnam Selatan. Nixon, secara bertahap menarik pasukan Amerika dari Vietnam, sementara terus mendukung pemerintah Vietnam Selatan, dengan bantuan militer dan finansial. Pada saat yang sama, perundingan damai terus berlangsung di Paris. Terungkapnya pembantaian My Lai, di mana ratusan warga sipil Vietnam dibunuh oleh tentara Amerika pada 1968, semakin memperburuk citra perang dan memicu kecaman internasional. Liputan media yang intens tentang perang, termasuk gambar-gambar kekerasan dan korban sipil, memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan meningkatkan sentimen anti-perang di Amerika Serikat. Pada 1970, Nixon mengumumkan invasi ke Kamboja untuk menghancurkan basis-basis Viet Cong yang memicu protes besar-besaran di Amerika Serikat, termasuk penembakan mahasiswa di Kent State University oleh Garda Nasional. Setelah bertahun-tahun perundingan, Perjanjian Damai Paris ditandatangani pada Januari tahun 1973. Perjanjian ini mengatur gencatan senjata dan penarikan pasukan Amerika dari Vietnam. Meskipun perjanjian damai telah ditandatangani, pertempuran antara pasukan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan terus berlanjut. Vietnam Selatan mengalami kesulitan besar tanpa dukungan militer langsung dari Amerika Serikat. Pada Maret tahun 1975, Vietnam Utara melancarkan serangan besar, yang dikenal sebagai serangan musim semi. Pasukan Vietnam Selatan tidak mampu bertahan, dan mengalami kekalahan demi kekalahan. Pada tanggal 30 April tahun 1975, Saigon, ibu kota Vietnam Selatan, jatuh ke tangan pasukan Vietnam Utara. Ini menandai berakhirnya Perang Vietnam dan reunifikasi Vietnam, di bawah pemerintahan komunis. Setelah kemenangan, Vietnam Utara dan Selatan secara resmi bersatu, menjadi Republik Sosialis Vietnam pada tanggal 2 Juli tahun 1976. Pemerintahan komunis mengambil alih kendali penuh atas negara. Perang meninggalkan dampak yang sangat besar terhadap Vietnam, termasuk kerusakan infrastruktur, kehancuran ekonomi, dan trauma psikologis pada masyarakat. Perang Vietnam juga meninggalkan jejak yang mendalam di Amerika Serikat, baik dalam hal biaya manusia maupun finansial. Trauma perang dan perpecahan sosial yang diakibatkannya, mempengaruhi politik dan budaya Amerika selama bertahun-tahun. Setelah perang, Vietnam menghadapi isolasi internasional dan embargo ekonomi dari Amerika Serikat dan sekutunya. Ini memperburuk kondisi ekonomi negara yang sudah porak-poranda akibat perang. Pada 1978, Vietnam terlibat dalam konflik dengan Kamboja yang dipimpin oleh rezim Khmer Merah. Intervensi Vietnam di Kamboja berujung pada penggulingan Khmer Merah dan pendudukan Vietnam di Kamboja. Hubungan antara Vietnam dan Tiongkok memburuk setelah perang. Tiongkok, yang sebelumnya mendukung Vietnam Utara, merasa terganggu dengan kebijakan Vietnam di Kamboja, yang berujung pada Perang Tiongkok-Vietnam pada 1979. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, Vietnam mulai memperbaiki hubungan internasionalnya. Embargo ekonomi AS dicabut pada 1994, dan hubungan diplomatik antara AS dan Vietnam dipulihkan pada 1995. Pada akhir 1980-an, Vietnam meluncurkan reformasi ekonomi, yang dikenal sebagai Timoy, atau pembaruan. Reformasi ini bertujuan mengubah ekonomi terencana, menjadi ekonomi pasar dengan tetap mempertahankan kontrol politik komunis. Sejak reformasi Timoy, ekonomi Vietnam mulai pulih dan tumbuh dengan cepat. Vietnam menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Hingga hari ini, warisan Perang Vietnam masih dirasakan dalam berbagai bentuk, termasuk masalah kesehatan yang berkaitan dengan penggunaan agen kimia.